Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek database kami yang berjudul Proyek Database Penjualan Baju. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Irmalia Simorangkir dengan NIM 2024060092, yaitu saya sendiri. Dan kemudian yang kedua ada Lamro Sitorus dengan NIM 2024060095. Yang akan dibahas proyek ini, yang pertama ada pengenalan atau ada sedikit tujuan proyek, kemudian yang kedua langkah-langkah, kemudian yang ketiga ada normalisasi, kemudian yang keempat ada tahap ERD. Pengenalannya, tujuan proyek. Tujuan proyek ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek praktikum sistem basis data. Untuk langkah-langkah pembuatan proyek database ini akan dijelaskan oleh teman kami Lamro. Baiklah, terima kasih kepada saudari Irma. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan database penjualan baju. Pertama-tama kita buka CMD-nya dulu. Namun sebelumnya kita buka XMPP yang telah terinstall di perangkat masing-masing. Lalu buka menggunakan CD titik sebanyak 2 kali, lalu CD XMPP, CD MySQL, CD bin, selanjutnya MySQL root. Maka database-nya akan terbuka. Nah, untuk menggunakan database bajunya kita menggunakan perintah use, lalu database-nya akan berubah menjadi baju. Kemudian table. Nah, untuk membuat table yang ada di bawah ini kita menggunakan perintah create. Lalu di dalam table tersebut terdapat field yang dimana setiap field itu bertipe varchar, lalu mempunyai sebuah primary key. Untuk karyawan, untuk tabel karyawan, primary key-nya itu ada ID karyawan. Untuk tabel pelanggan itu ada kode pelanggan dan seterusnya. Nah, untuk mengisi data dalam setiap field tersebut kita menggunakan perintah insert into, lalu tabel yang akan dimasukkan data. Selanjutnya kita berikan value atau nilai. Nah, untuk selanjutnya mengenerjoikannya, berikut langkah-langkahnya. Kita menggunakan perintah select, lalu pilih field yang akan digabungkan, lalu from product join ke transaksi using atau menggunakan kode produk sebagai penghubungnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Terima kasih. Baiklah, setelah kita buat database-nya dan melakukan inner join, kemudian kita membuat diagram dispensi. Tujuan diagram dispensi ini untuk memudahkan kita melakukan normalisasi nanti. Nah, dari sini kita bisa lihat kode produk dan kode transaksi itu adalah primary key. Kemudian kode transaksi itu bergantung kepada kuantitas beli dan tanggal transaksi. Kemudian kode produk bergantung pada nama produk, harga jual, dan kode supplier. Kemudian harga jual dan kode supplier itu saling berketergantungan. Nah, dari kode produk dan kode transaksi ini muncullah kode pelanggan. Kode pelanggan ini berpengaruh ke kode produk dan kode transaksi. Nah, yang pertama ada normalisasi UNF, yang pertama, bagian pertama. Nah, di sini kalau normalisasi UNF itu, kalau ada nama yang sama, dia seperti disatukan ini dalam satu tabel, gini, dalam satu baris, disatukan dia. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dia disatukan, jadi belum rapi, nggak dibuat kayak satu, nggak gitu. Kalau di UNF itu masih begini dia. Nah, kemudian
Kita lanjut ke normalisasi 1NF. Yang pertama, kalau normalisasi 1NF yang pertama ini kurang lebih sama dengan tabelnya inner join. Jadi dia yang tadinya kalau ada file yang sama dibuat satu baris, kalau ini dibuat tetap barisnya beda-beda. Yang membedakan itu. Kemudian kita ke normalisasi 2NF untuk tabel produknya. Untuk tabel produknya ini kode produk jenis baju harga jual ini kode supplier berdasarkan dengan diagram dispensi tadi. Berdasarkan ini. Nah, kemudian ini lanjutannya untuk tabel produk. Kemudian kita ke normalisasi 2NF yang pertama untuk tabel transaksi. Nah, untuk tabel transaksi ini juga sama, kode transaksi, kuantitas beli, tanggal transaksi, itu ditentukan oleh diagram dispensi tadi. Ini tadi semua ditentukan juga dari diagram dispensi. Untuk datanya sesuai dengan yang ada di database kita yang di CMD. Ini untuk lanjutannya. Kemudian 3NF, normalisasi 3NF yang pertama untuk tabel produk, sama juga, kode produk, jenis baju, dan harga jual. Nah, yang membedakan di sini untuk kode suppliernya kita pisahkan. Agar datanya nggak berserak gitu, lebih teratur. Jadi kalau ada yang tambah kode supplier, kita pisahkan di situnya. Nah, kemudian untuk tabel transaksi 3NF sama seperti yang di 2NF tadi. Nah, di normal ini yang membuat bedanya. Yang tadi normalisasi 3NF part 1 aturannya ada kode supplier. Nah, jadi karena harga jual dan kode supplier itu saling berketergantungan, jadi dia dipecah. Jadi tabel harga jual. Nah, jadi di sini hanya ada harga jual dan kode supplier. Jadi misalnya kalau kita mau nambah harga jualnya, dia beda sendiri dengan yang tabel sebelumnya. Nah, kode supplier juga kita tambahnya di sini lagi. Bukan di situ, yang di 3NF yang pertama. Nah, yang membedakan itu. Nah, yang di sini kita ke normalisasi 3NF untuk tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini kan tadi bergantung dengan kode transaksi dan kode produk. Jadi isinya ini, datanya ini tadi sesuai dengan yang kami buat di CMD. Kemudian ini lanjutannya. Nah, kita masuk ke tahap RD. Jadi di diagram ini yang pertama kita ada entitas produk. Nah, produk ini kita punya 4 atribut. Yang pertama ada kode supplier, yang kedua ada kode produk, yang ketiga ada harga jual, kemudian yang keempat ada nama produk. Nah, yang kedua ada entitas transaksi. Transaksi ini tadi punya 3 atribut, kuantitas, kode transaksi, dengan tanggal transaksi. Nah, yang ketiga ada entitas pelanggan. Nah, pelanggan ini tadi kita punya 3 atribut juga. Yang pertama ada nomor HP, kode pelanggan, dan nama pelanggan. Nah, dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa produk memiliki atribut kode, harga, dan nama, dan kode supplier, dan kode sebagai primary key-nya. Nah, untuk pelanggan, primary key-nya itu adalah kodenya juga, kode pelanggannya. Dan yang kemudian di transaksi ini, kode transaksi lah yang menjadi primary key-nya. Nah, jadi IRD itu ada banyak kardinalitas relasinya. Yang pertama itu, dari yang kami simpulkan, yang pertama ada one-to-one. Jadi, contohnya ini, entitas produk ini melibatkan transaksi. Nah, maksud dari diagram ini, dari yang dapat kita lihat bahwa satu transaksi hanya melibatkan satu produk. Dan begitu pula satu produk hanya melibatkan satu transaksi. Jadi dia kayak nggak bergantung, nggak bisa pilih banyak gitu. Jadi kayak
Ya, ini ke ini satu, ke ini satu. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada kardinalitas relasi one to many. Nah, dari diagram ini maksudnya, dari yang kita dapat lihat, satu pelanggan ini memiliki lebih dari satu transaksi. Ya, logika aja kalau kita beli, pasti bisa banyak melakukan transaksi kan sebagai pembeli. Nah, tetapi sebaliknya, satu transaksi itu dimiliki oleh satu pelanggan saja karena kode transaksi untuk setiap pelanggan pasti berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan one to many atau 1:M. Kemudian yang ketiga ada kardinalitas many to many. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat tanda panahnya ada dua. Jadi, dari yang kita lihat bisa bahwa satu pelanggan dapat membeli banyak, lebih dari satu produk. Begitu pula dengan satu produk bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Nah, kemudian dari ketiga kardinalitas tadi, kita bisa lihat ini diagramnya. Memiliki, melibatkan, dan membeli. Nah, penjelasan diagramnya itu kami buat di sini. Nah, ERD tersebut bisa disimpulkan bahwa satu pelanggan bisa membeli banyak produk dan satu produk bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Nah, yang ini tadi diagramnya yang ini, yang ke atas ke bawah. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, di mana diagramnya? Diagramnya itu yang ini, memiliki. Kita bisa lihat dari tanda ininya. Sedangkan ke sini satu aja dia. Tidak ada ininya. Kemudian, yang ketiga, dalam satu transaksi hanya melibatkan satu produk, begitu pula dalam satu produk hanya melibatkan satu transaksi. Nah, yang ini tadi digambarkan oleh relasi yang ini. Yang di bawah ini. Nah, oke. Untuk penjelasannya, database kami sampai segitu aja. Sekian dan terima kasih. Semoga proyek kami ini bisa diterima dengan baik. Maaf kalau ada kesalahan atau semoga proyek database penjualan baju ini bisa berguna buat semua orang. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.